warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, pada kisah teladan menjelang berbuka puasa ini kita akan membahas tentang satu kisah teladan seorang sahabat Nabi. Siapakah itu? Yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman sudah kenal belum sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalau belum, ayo dengarkan dan perhatikan dengan baik. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai nama lengkap Sa'ad bin Malik bin Wahib bin Abdi Manaf dan bin Zuhrah. Jadi sahabat Sa'ad ini mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah dari jalur ibundanya, yaitu Aminah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah paman Nabi Muhammad. Teman-teman Hafiskul, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas juga mempunyai banyak keutamaan, mempunyai banyak kehebatan seperti sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ayo, yang tahu nggak? Nah, pada kali ini Ustadz Agus akan menyampaikan 3 kehebatan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam, dan dia juga merupakan orang atau sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Nah, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini memeluk agama Islam, banyak ujian yang datang. Banyak ujian yang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya sahabat Sa'ad ini keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama nenek moyangnya, seperti menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Tetapi karena kekuatan, kehebatan iman dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sahabat Sa'ad menolaknya sama sekali, tidak mau. Dia tetap kokoh, tetap kuat memeluk agama Islam. Sampai suatu ketika ibundanya menggoda atau mengajak sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini supaya keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama nenek moyangnya, menyembah berhala. Sampai ibundanya berhenti makan, tidak makan dan tidak minum sama sekali, supaya anaknya ini hatinya luluh kembali memeluk agama nenek moyang. Tetapi teman-teman, sekali lagi, karena kehebatan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menolaknya. Sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyampaikan satu kalimat indah kepada ibundanya, "Wahai ibundaku, aku ini sangat sayang kepadamu, aku ini sangat mencintaimu. Tapi kalau untuk keluar dari agama Islam, kalaupun engkau mempunyai 1000 nyawa supaya aku keluar dari agama Islam, maka aku tidak bisa." Maka setelah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan kalimat itu dan ibundanya mendengar, akhirnya ibundanya luluh hatinya dan lanjut atau melanjutkan kembali makan dan minum. Dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tetap memeluk agama Islam. Inilah kehebatan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia seorang muslim dan ibundanya seorang kafir, tetapi dia tetap menghormati ibundanya. Dan setelah peristiwa ini turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 8, "Wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik. "Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma." Dan kalau kedua orang tua mengajak untuk mempersekutukan Allah, maka jangan mentaatinya. Ingat, yang pertama, taat kepada orang tua itu, berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib. Tapi yang kedua, tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua ketika orang tua mengajak kepada hal-hal yang bermaksiat atau mempersekutukan Allah. Haram hukumnya. Itu yang pertama. Kehebatan Sa'ad adalah kehebatan imannya sangat kuat, sampai digoda oleh ibundanya dia tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, kehebatan doanya. Doanya Sa'ad
ini dikabulkan, mustajab. Sampai di dalam hadis Nabi menyebutkan, didoakan bahwa doa Sa'ad ini terkabulkan. Jadi sahabat Sa'ad ini doanya pasti dikabulkan. Akhirnya pada suatu ketika sahabat-sahabat sedang duduk bersama sahabat Sa'ad, ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, kenapa sih kamu kok doanya bisa dikabulkan?" Dijawab Sa'ad, "Ya karena ketaatannya, kedua karena didoakan oleh Rasulullah supaya doa Sa'ad ini terkabulkan, dan yang ketiga Sa'ad menyampaikan, aku sebelum makan dan minum selalu memastikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutku adalah makanan minuman yang halal." Nah teman-teman perhatikan nih, sahabat Sa'ad tidak pernah memakan makanan atau meminum minuman yang haram. Sahabat Sa'ad selalu makan minum dengan makanan minuman yang halal. Ini yang menyebabkan doanya terkabulkan. Nah, teman-teman juga harus mencontoh, harus memakan minum dengan makan minuman yang halal. Supaya apa? Supaya doanya dikabulkan. Dan kedua juga harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kehebatan Sa'ad ini adalah beliau seorang ahli perang, seorang mujahid yang gagah berani. Dia jago main pedang, jago main panah, sampai ketika di dalam suatu peperangan, pasti ketika Sa'ad menghempaskan panahannya kepada musuh pasti kena. Dan suatu ketika saat diperintahkan oleh sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab untuk berjihad melawan bangsa Persia, pada saat itu saat pasukannya hanya 30.000 dan lawan bangsa Persia jumlahnya 100.000, 30 melawan 100.000. Dan siapa yang menang teman-teman? Yang menang adalah pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini karena kehebatannya, kekuatannya dalam peperangan, atau mujahid yang sangat hebat, jago main panah dan jago juga main pedang. Itu dia kehebatan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi teman-teman, di sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang kisah teladan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa seorang muslim itu yang pertama harus kuat iman Islamnya. Mau digoda bagaimanapun oleh orang untuk keluar dari agama Islam, jangan mau. Aku tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, seorang muslim itu harus berbakti kepada kedua orang tua, menghormatinya, baik dengan perkataan-perkataan yang baik ataupun tingkah laku yang baik. Yang ketiga, seorang muslim itu harus kuat, ya, harus kuat. Makanya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga dan makan minum makanan yang halal dan baik. Baik, itu saja kisah teladan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita semua bisa menyontoh dari sifat-sifat terbaik dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Cukup sekian dari Ustaz Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.